Tuhan. Kami persilakan Ibu Gembala. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Karena kasih kemurahannya kita ada di sini pada malam ini. Terutama kepada saya. Sudah lama saya mau bertemu dengan saudara di sini. Saya kira beberapa tahun yang lalu, saudaraku, saya ada di Jogja, di GKI Jogja. Tuhan baik, hari ini saya ada di sini. Saya sangat bersyukur. Tuhan memberkati saudara semua. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh saya tanya, kalau ada tolong angkat tangan saya. Oh, beri kemuliaan kepada Tuhan. Selamat datang. Ya, selamat menerima segala kasih karunia Tuhan pada malam ini. Amin. Saudaraku, pertama saya mau bersaksi karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 118 ayat 17, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Umur saya baru 17 tahun lebih sedikit saja, saudara. 17 plus 77 tahun, ya. Haleluya. Hari ini saya berkata saya tidak mati, makanya masih hidup sampai sekarang. Sebenarnya saya, kalau dilihat, saya dokter, saudaraku, saya tahu, ya. Kalau dilihat dari ilmu kedokteran, sudah berkali-kali saya mati, ya. Tapi ternyata, saudaraku, saya masih hidup untuk menceritakan kebaikan-kebaikan. Sebenarnya kalau saya mau ceritakan 3 bulan ini pun nggak siap-siap kita pulang dari sini. Karena begitu banyak, karena saya sudah tua, ya. Begitupun kita baru pun kita mengikut Tuhan, sudah banyak kesaksian kita. Apalagi kalau seperti saya, saudaraku, ya segala macam saudaraku sudah dibawa Tuhan dari ujung dari tinggi ke bawah sampai hari ini. Tapi satu perkara saya berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dan kalau Tuhan Yesus baik pada saya, Tuhan Yesus juga baik. Saya ditolong Tuhan, saudara pun ditolong Tuhan. Amin. Saya diberikan Tuhan panjang umur, semua kita panjang umur. Amin. Saya percaya tidak ada saudara seumur saya, mungkin cucu saya, saudaraku, tapi semua kita, Tuhan sangat mengasihi kita, yang Dia mau kita panjang umur semua. Amin. Baiklah saudaraku, di sini dikatakan aku tidak akan mati. Saudaraku, kalau mati badani semua kita tahu. Tapi ada satu kematian yang sangat mengerikan. Mengapa? Namanya mati rohani. Mati rohani artinya kalau kita mati di dunia ini, kita tinggalkan dunia ini, kita ke neraka yang kekal selamanya. Karena firman Tuhan berkata, Roma 3:23, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dimulai dari Adam, Hawa, manusia pertama, dia tidak patuh kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan katakan jangan makan buah pohon kayu ini, yang lain boleh semua dimakan kecuali yang satu. Apakah Tuhan pelit? Bukan. Tuhan hanya mau kita ini semua diciptakan segambar dengan Tuhan, punya kehendak bebas. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh dengan kehendak bebas kita itu memilih Tuhan, mentaati Tuhan. Firman Tuhan berkata, kepada siapa kita patuh, kita taat, jadi hambanya kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, jadi hamba Tuhanlah kita. Apa yang dikatakan Tuhan dipatuhi, ini adalah hamba Tuhan. Tapi kalau ada satu lagi, hanya dua di dunia ini, saudaraku, Tuhan. Satu Tuhan, satu setan. Tidak ada di tengah-tengah. Kita harus memilih salah satu. Kalau kita hamba Tuhan, berarti kita sudah bebas dari setan. Tetapi karena Adam dan Hawa memilih untuk mendengar apa kata setan, setan berkata, memang gak bisa ya kau makan semua buah pohon kayu di taman ini? Boleh. Cuma yang satu ini tidak boleh kau rabah, tidak boleh kau makan, tidak boleh kau rabah, engkau akan mati. Hawa tidak memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan, menganggap enteng dan mengubah-ubah firman Tuhan. Hari ini kita belajar, saudaraku, jangan kita ubah apa kata firman Tuhan, ikut saja. Amin. Sangat sederhana, ikut saja. Amin. Saya selalu, saudaraku, dari mulai saya selamat diajari oleh seorang hamba Tuhan yang berkata, the Bible says so, I believe, that's everything. Habis perkara. Kita berkata demikian, saya percaya habis perkara. Amin. Ya, tidak ada yang lain-lain, saudaraku. Apa kata? Karena firman Tuhan ini kekal selamanya. Langit bumi berubah, firman Tuhan tidak berubah. Amin. Jadi paling baik apa kata Tuhan? Kita percaya, kita patuh. Amin. Adam dan Hawa gagal.
Makanya dia dengarkan apa kata setan. Oh tidak, kata setan. Kalau kau makan, kau tidak akan mati. Malah kau menjadi seperti Tuhan. Sekarang ini pun masih banyak suara setan begitu. Adam dan Hawa patuh. Dimakannya lah buah pohon itu kepada setan, bukan kepada Tuhan. Akibatnya dia menjadi hamba setan, hamba dosa. Dan turun sampai kepada kita sekarang ini. Kodrat berdosa itu turun kepada kita. Saya punya cucu, saudaraku, 4 orang. Ya, 1 laki-laki, namanya James. Adiknya Catherine. Gak pernah bapaknya, anak saya Gideon, atau saya, neneknya kan, Eyang ya di sini, mengajari dia. James, kalau Catherine mengambil mainanmu, cita. Tapi tak saudara tahu itulah yang terjadi. Ya, tiba-tiba Catherine sudah wow, jadi ada apa? Dicita sama bang. Mengapa? Kodrat. Ya, manusia ini egois, ikan diri. Ya, kau udah berdosa itu. Tidak usah diajari. Anak kecil aja tahu marah. Kencing gak diganti. Wah. Kalang kabut satu rumah. Egois. Ya. Begitulah kodrat kita. Kalau kita menjadi hamba dosa, itulah yang dikatakan Tuhan. Saya tidak tahu. Sebelum saya kenal Yesus, saya tidak tahu. Saya pikir saya ini orang baik. Karena orang tua saya berkata, kalau kau mau sukses di dunia ini, nah orang tua saya juga belum selamat. Kau harus belajar kuat, pintar di sekolah, berbuat baik, rajin bekerja, etc. Semua itu. Ya. Lalu saya usahakan itu, dan saya pikir-pikir, aku lebih baik dari dia. Ya, kasih aku bisa lebih berhasil. Oh, juara, SD juara, SMP juara, SMA juara, landing lagi di fakultas kedokteran. Ya, juara juga saudaraku. Saya nggak pernah help selama ujian selama fakultas kedokteran. Ya, nah kalau dilihat itu baguslah semua. Tahukah saudara, bahwa dosa maut dan ada kutuk dosa. Di bumi ini kita mengalami kutuk dosa. Nanti dalam Alkitab kita melihat kalau kita terima Tuhan Yesus, berubah keadaan itu semua. Nah, saya ceritakan kepada saudara yang jadi kepada saya. Karena saya tidak tahu saya sebenarnya secara rohani saya ini adalah hamba dosa dan mati di hadapan Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Mati. Roh saya seperti Adam dan Hawa pada waktu dia masih tidak berdosa, dia ada di Taman Eden. Kalau Tuhan datang, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia begitu diciptakan segambar dengan Tuhan, mulia. Begitu mulia saudaraku, gambaran kemuliaan Tuhan memenuhi dia. Ya, saya selalu katakan, sehingga tabus pun dia tidak sadar. Nah, kelendem, dia tabus itu artinya tanpa busana. Jadi agak bahasanya agak inilah sedikit. Kalian kan orang Jogja bahasanya baik-baik. Kami orang Batak. Kita yang nabrak orang kita pula marah. Mata. Semua orang Batak di sini sudah baik-baik semua. Joyce berkata, aku tinggal saja di Jogja. Kenapa? Semua orangnya baik-baik. Kalau di Medan, saudara keluar dari rumah, oh, saudara mendapat hentakan-bentakan. Di sini, jadi semuanya. Amin. Saya bersyukur untuk kota Jogja ada. Haleluya. Mengingatnya saja pun kami di Medan, kami pikir nanti suatu waktu kami datang ke Jogja, kami akan mengalami kata-kata yang lembut itu. Sungguh saudaraku, ini kesaksian ya. Jadi nanti tak kemana-mana ini kesaksiannya. Jadi saudaraku, saya tidak tahu. Saya pikir itulah yang benar apa dikatakan oleh orang tua saya. Karena orang tua saya juga belum selamat. Dalam kurun waktu saya di kedokteran 7 tahun, saudaraku, kami 7 tahun di sana, ya, matilah Opung Doli atau kakek saya. Ya, itulah kepala keluarga. Kemudian, tahun kemudian meninggallah tante saya. Ibu saya 3 bersaudara. Istri dari paman saya paling tua. Paman saya ini, dia sekolah, dia putra suku kami, suku Karo, Batak Karo, yang pertama yang ke negeri Belanda tahun 1930, 1 abad yang lalu. Jadi dia pun pemimpinlah dalam keluarga kami. Ya, mati istrinya. Dia kawin dengan
seumur saya, sepantaran dengan saya, kawan sekelas saya. Ya. Lalu saudara bayangkanlah, lalu tidak lama kemudian matilah paman saya yang paling muda. Tahu saudara, matinya. Dia sehat, dia kuat, tiba-tiba mati, dikatakan sakit jantung. Pada zaman kami dulu nggak seperti sekarang ini, biasa sakit jantung. Dulu itu nggak biasa, saudara. Karena orang semua kerja ya, kerja ke ladang, kerja gini, sakit jantung. Kemudian tante saya itu meninggal kanker. Itu pun baru pertama kali saya mendengar nama kanker rahim. Sebelumnya nggak ada. Yang ada saudara penyakit infeksi lah, ya, yang tifus lah, yang inilah, disentri lah, ya malaria, begitu-begitu. Tapi ini ya kanker, bingung, ada penyakit apa ini? Tiba-tiba saya jantung, bingung lagi. Ibu saya sangat dekat dengan adiknya ini, ya paman saya yang paling muda, begitu dekat, menangis setiap hari. Walau saya katakan, ingat saya mama, ingat saya Nande, kami bilang Nande ya, Inang, ingat saya Nande, ingat kami semua. Nggak di mana paman, 10 bulan meninggal ibu saya. Bisa bayangkan itu tragedi itu satu persatu. Saya pikir, ya, filosofi dari orang tua yang berkata baik-baik saja, sekolah baik-baik, rajin-rajin, semuanya. Kok jadinya orang yang lebih jauh, lebih jahat pun nggak begini? Di mana Tuhan itu? Sebenarnya manusia ini kenapa ada di sini? Ada apa? Mau kemana? Yang mati itu kemana? Tanda tanya besar. Ke gereja, saudaraku, dan berdoa dalam nama Yesus. Bertanya, nama Yesus. Rasanya kok doa itu lewat langit-langit pun enggak? Nah kalau langit tentulah nggak mati itu semuanya. Ya, semua dia tanda tanya kepada saya. 7 tahun meninggal. Dan tidak lama kemudian meninggal pula paman saya yang paling tua. Habislah keluarga itu. Pada waktu itu saya diutus. Pada waktu saya tamat 3 hari sebelum paman saya itu meninggal, saya dikirim dari USU ke UI. Yang pertama kali ada subspesialisasi di USU, saya dikirim dari bagian anak karena profesor kami itu dari UI, dia bisa kerjasama. Lalu di UI sudah ada subspesialisasi. Kalau dokter anak itu dokter anak bagian sarafnya, bagian darahnya, bagian segala macam lah. Jadi saya dikirim untuk bagian darah anak. 3 hari saya di sana, meninggallah paman saya. Saudaraku, orang-orang dan daerah kami berkata, ini keluarga dulu baik, jadi tempat kita bisa panutan, sekarang hancur semuanya. Betul-betul hancur. Karena kami masih kecil, saya paling tua, belum ada yang tamat, belum ada yang bekerja, belum ada yang kawin. Dan yang tinggal 2 orang tante saya, 2-2 nggak pernah cari makan. 1 orang saudaraku, paman bapak saya, sakit-sakitan. Di sini bengkak, dokter katakan mungkin ada TBC, tumor dan lain sebagainya. Jadi kami semuanya tanpa pengharapan. Dan saya harus kembali ke Jakarta karena sudah kontrak saudaraku setahun untuk spesialisasi itu. Ya puji Tuhan, Bapak Saudara, Tuhan Yesus baik. Saya bukan hanya dapat ilmu penyakit darah anak, saya dapat darah Yesus. Bagaimana caranya? Seorang teman saya ditempatkan Tuhan di satu kos di mana banyak sekali orang Kristen, bukan banyak lah, 2 atau 3 orang yang sungguh-sungguh lahir baru, yang sungguh-sungguh punya Yesus dalam hatinya, bukan seperti saya. Tapi ada juga di situ saudaraku orang-orang dari Amerika yang nggak percaya Yesus. Jadi taruh Tuhan supaya saya bisa betul-betul mengenal kebenaran itu. Lalu kawan saya ini berkata, kakak saya lihat kakak sedih, ayolah ke gereja saya, ayolah ada Paskah. Dan pada satu hari saudaraku itu pakai Paskah, seperti hari ini ada seperti ini saudaraku, ya saya datang, saya ikut kepada dia. Pada waktu nyanyi ada kor waktu itu, firman Tuhan kepada saya diberitakan bahwa saya ini orang berdosa dan Yesus telah mati bagi saya dan bangkit pada hari ketiga. Dia sudah disengsarakan, mencurahkan darahnya, mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Lalu kemudian kornya menyanyi, semua sudah kutanggungkan untukmu. Apa yang mau kau tanggung? Saudara lihat itu ada dalam buku Kidung Rohani, ya. Semua sudah kuserahkan bagimu. Apa yang kau serahkan? Semua sudah kuberikan untukmu. Apakah itu? Saya menjerit, saudaraku, saya duduk. Dan saya menjerit, saya bilang, Yesus Tuhan, ampuni aku Tuhan.
Oh Tuhan, Engkau yang selama ini jiwaku mencari. Oh di mana Tuhan? Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Raja, Engkaulah penebusku. Saya berseru-seru, air mata saya berjujuran. Saya duduk di bangku itu, saudara. Saya tidak lagi tahu, saudaraku, ya. Saya tidak tahu orang. Saya pikir tidak ada orang menangis di gereja, tapi saya menangis. Tahukah saudara, hati saya jadi lapang. Damai Tuhan memenuhi hati saya. Saya sadar, saya lihat kiri kanan nggak ada orang nangis, ya nggak apa-apa. Tapi aku suka cita gitu, ya. Saya suka cita. Lalu kemudian besok paginya saya biasa berdoa, rutinitas. Makanya saudaraku, rutinitas baik. Tapi kalau tidak di dalam roh Tuhan, itu membawa kita pada seperti orang Farisi. Ya, seolah-olah kita sudah beragama, tapi sebenarnya nggak kenal Yesus. Ya, kenal Yesus, tahu cerita tentang Yesus, tahu cerita Natal, bahkan ikut perayaan Natal, ikut Paskah, tetapi Yesus itu tidak ada hubungan. Ya, seperti kalau saya dulu zaman kami yang paling keren, saudaraku, ya, Presiden Kennedy. Kok sekarang Presiden Trump, ya. Kami waktu di Amerika Presiden Kennedy dengan istri yang cantik. Wah, saya kenal apa motonya, being the second is no good, ya, always being the first. Itulah kalau Presiden Kennedy. Oh, istrinya ini, anaknya namanya John, Caroline, tahu semua. Sekalipun aku nggak pernah salah sama dia. Begitu hebatnya jadi pada aku, tak bisa aku minta tolong sama dia. Karena gak ada hubunganku sama dia. Aku kenal dia, kenal presiden, tidak ada hubungan. Begitulah saya dengan Tuhan Yesus. Kenal ceritanya, lahir di Bethlehem, begini, umur segini, dia di Bait Allah, umur 30 tahun, mulai melayani, dibaptiskan, ada Roh Kudus, kenal semua. Ya, ucapan-ucapannya, khotbah di bukit kenal, tapi nggak kenal Tuhan Yesus. Tapi malam itu, sudah saya selamat, saudaraku, saya terima Yesus, saya menyerahkan diri saya katakan, Yesus, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkaulah yang selama ini kucari, Engkaulah yang benar-benar, Engkau saja yang bisa menyelamatkan aku, Tuhan. Oh, selamatkan aku, Tuhan. Saya rasa Tuhan tidak menolak saya dan saya sangat sukacita. Pagi harinya, selama ini saya hanya rutinitas berdoa. Saya mulai berdoa, berlutut di tempat tidur. Saya ingat betul, saya katakan, Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus saya datang. Saya rasa Tuhan Bapa memeluk saya, berkata, anakku, aku ada. Sejak saat itu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu menyertai saya. Saudaraku, sudah 50 tahun lebih. Dan saya berkata, saudaraku, Tuhan Yesus baik. Amin. Bapa di surga baik. Amin. Lalu kemudian dia penuhkan saya dengan Roh Kudus baik. Amin. Oleh karena itu saya hidup secara rohani. Tuhan berkata, barang siapa yang menerima dia diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ya. Dan siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa di semua dosa. Merah patmas sekali seperti kirmizi, jadi putih seperti salju, seperti bulu kambing. Serasakan itu, saudaraku, bagaimana Bapa menerima saya, betapa jahatnya pun saya, banyak salah saya, banyak dosa saya, banyak kesombongan, saudaraku. Kalau dulu kalau saya misalnya, saudaraku, mengobati orang, inilah buktinya kalau mengikuti Yesus hidup kita berubah, ya, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kalau saya mengobati orang, kalau anaknya sakit parah, saya akan berkata begini, Bu, Pak, sebab kalau bagian anak, kalau anaknya meninggal, kita dikejarnya. Mati anakku, dokter, mati anakku. Seolah-olah saya bisa menghidupkannya, hidupkan anakku. Jadi kami biasanya kalau sudah mulailah ilmu selamat diri. Sebenarnya itu egois kan, tapi tidak mengerti karena belum selamat. Jadi kalau udah nampak gitu, biasanya ucapan kami klise selalu, Ibu, Bapak, ini penyakit kalau menurut ilmu kedokteran sudah parah. Tapi kita ini berikan obat yang paling baik. Inilah dia, Ibu beli, Ibu tebus obatnya. Ya, dulu nggak ada BPJS, saudaraku. Lalu kami katakan begini, tapi hidup mati di tangan Tuhan. Nah, itu dia ilmu selamat dirinya. Kalau mati jangan salahkan aku. Walaupun kelihatannya baik, saudara, itulah manusia masih hamba dosa, egois, ya.
Tapi sudah saya selamat. Apalagi sudah saya tahu kuasa Tuhan Jehovah Rafa bisa menyembuhkan. Berubah saudara. Kalau ada yang sakit, saya katakan di meja praktek saya selalu ada tersedia gunting. Karena kami suku Chinese itu ada ya merah segitiga, terus ke bawah ada anti plastik selalu. Saya katakan, Ibu, Bapak kalau dia orang Kristen, saya katakan Bapak akan percaya dengan Tuhan Yesus. Ini memang sakitnya, kadang-kadang sudah matanya sudah terbalik, saudaraku. Sebenarnya itu risiko betul. Karena kita bilang bisa ditolong Tuhan, mati dari situ, tutuplah warung saya. Itu sudah kami, Pak, itu warung. Lalu kemudian saya katakan, firman Tuhan berkata, kalau kita percaya tidak ada yang mustahil. Kita berdoa. Tapi ini kalau masih ada tangkal dukunnya ini, itu Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, bukan telingaku terlalu peka, tanganku terlalu pendek, doamu tidak sampai kepada engkau, enggak bisa menolong kau. Dosamu itu kita gunting ya. Ada yang bilang, nah dikasih opungnya, dikasih namburunya. Saya bilang, kalau dipulangkan sama, kalau aku kasih sama namburunya pun dengan aku tuh, biar kau semua bebas. Buka, kita berdoa. Pasti, saudaraku, 100% semua sembuh. Kenapa saya katakan begitu? Kalau memang nggak sembuh, sudah tutup praktek saya. Orang kan mengadu, didoakannya mati anakku. Tidak ada saudaraku, sembuh. Ya, justru jemaat pertama di kota Medan adalah yang sembuh. Ya, oleh karena dalam pelayanan di praktek di klinik. Itu yang pertama sekali. Jadi yang saya mau katakan kepada saudara, saya yang mati jadi hidup hanya karena Yesus. Amin. Darah Yesus. Hari ini pun percayakah saudara, darah Yesus semuanya sudah menyucikan semua dosa kita. Amin. Percayakah saudara bahwasanya bagaimana besarnya pun dosa kita hari ini, Yesus mau menyucikannya. Amin. Bagian kita hanya beriman. Amin. Bukan karena perbuatan, bukan karena sedekah, bukan karena apa yang kita serahkan atau kita korbankan, tidak, semata-mata percaya kepada Yesus. Seperti saya berseru kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berikan kepada saya hidup yang baru, pengampunan dosa, dan berubah semuanya hidup saya. Saya percaya hari ini pun boleh jadi kepada kita semua. Siapa kita yang percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, coba angkat tangan kita, jangan turunkan. Mari kita sama-sama berseru. Firman Tuhan berkata, siapa yang berseru maka dia diselamatkan. Oh Tuhan Yesus, saya percaya. Saya memang orang berdosa, tapi Engkau telah datang untuk menyelamatkan saya. Telah mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, darah yang kudus, untuk menyucikan semua dosa saya, mengampuni saya, dan Engkau telah bangkit untuk membenarkan saya. Saya percaya Tuhan, saya terima Engkau sebagai Juru Selamatku. Selamatkan saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya jadi anak Bapa di sorga. Engkau tidak menolak saya Tuhan. Saya percaya, saya sudah lahir baru. Mulai hari ini hidup saya berubah. Saya mau setia ikut Yesus selama-lamanya. Tolong saya Tuhan, berkati saya Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, bebaskan saya Tuhan, curahkan kasih karunia melimpah kepada saya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya dosanya semua disucikan Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Itulah yang jadi kepada kita. Ya, jadi hari ini yang paling penting saudaraku, keluar tempat ini semua dosa kita sudah disucikan. Apalah gunanya kita beroleh seluruh dunia ini kalau jiwa kita ya dihukum, kalau kita mati di neraka. Neraka itu saudaraku dan surga itu selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Jadi yang penting sekali dalam hidup ini, pastikan bahwasanya kita sudah diampuni, sudah memiliki Yesus, sudah memiliki hidup yang kekal. Kemudian kita mulai perjalanan hidup kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi saya katakan saya berubah, saya sangat berubah.
Dulu waktu saya masih kuliah, saya ingat waktu postcard kerja-kerja, lalu kawan saya bilang, mereka panggil saya Rah, Mas saya Rahmamanda, saudaraku, Rah, kenapa kamu murung saja? Baiknya hatinya. Saya marah, saudaraku. Kau inilah Alex, hidup ini apa senangnya? Susah hidup ini. Bertanya pula kau, bodoh kali pun kamu. Dia diam, saudaraku. Ya. Namanya Alex Tankihan, ya. Nah, tapi sesudah saya selamat, saya masih di Jakarta, saudaraku. Lalu kawan-kawan saya itu jarang yang orang Kristen, ya, banyak kan dari saudara kita sepupu. Ya, ada kawan saya namanya Maria, panggilannya aja. Abangnya salah satu daripada pemimpin di bagian bedah rumah sakit Cipto. Sering saya dibawanya, Kang, ini kawan saya, si Rahma, dia nggak pandai si Rahma katanya. Oh iya, dan cerita-cerita berkali-kali. Kemudian satu hari abangnya itu, Dokter Adam namanya, berkata, Cek, tuh kawanmu itu kok gembira terus. Saudara lihat bedanya. Ya. Saya nggak buat-buat karena saya berulang-ulang kalau memang saya kalau tidak gembira sekali kan saya pasti sedih. Dia lihatnya dan dia tahu saya baru kehilangan paman saya. Dia tahu bahwasanya saya meninggalkan semuanya, saudara, anak adik-adik saya semuanya piatu semua, dan dia tahu karena saya udah sampai cerita. Tapi dia lihat saya gembira. Mengapa gembira? Ada Yesus di dalam. Kerajaan sorga adalah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Biarlah kita mengalaminya semuanya. Kalau ada di antara saudara merasakan masih kurang, mari ikut Yesus sungguh-sungguh. Kita semua punya dua kewarganegaraan sesudah kita menerima Yesus. Satu warga negara Republik Indonesia yang tercinta, satu lagi warga negara sorga. Haleluya. Jadi kalau saudara berjalan, saudara melihat apa semua yang ada di Indonesia, tapi mata rohani saudara juga melihat apa yang ada di kerajaan sorga. Amin. Misalnya kita duduk ini, kita saling mengasihi. Amen. Itu dari kerajaan sorga. Amen. Karena Pak Joko Widodo, Bapak Jokowi nggak pernah bilang kalau kamu duduk di gereja saling senyum menyenyum, nggak ada itu kan. Tapi kalau dari firman Tuhan, hendaklah engkau ramah satu dengan yang lain, hendaklah engkau saling mengasihi. Demikianlah dunia ini melihat engkau mengetahui engkau muridku apabila engkau saling mengasihi. Coba dulu berikan senyum yang terbaik kepada teman kiri kanan. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Aku mengasihimu dengan kasih Kristus. Diberkatilah engkau, saudaraku. Haleluya. Itu warga negara sorga. Haleluya. Dan ada banyak saudaraku dalam Alkitab ini yang membuat kita hidup bahagia. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang membaca firman Tuhan ini atau mendengarnya lalu melakukannya, dialah orang berbahagia. Yakobus 1 ayat 25. Jadi saudaraku, saya mintalah kita semuanya sesudah kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari ikut Tuhan sungguh-sungguh. Perintah agung berkata, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Saya ulangi, pertama beritakan Injil, kedua jadikan semuanya murid. Amen. Makanya kita terus menginjil. Amen. Baik di gereja, baik pribadi lepas pribadi, baik KKR. Haleluya. Kenapa? Karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Amin. Roma 1:16. Bagus kita berdoa untuk keluarga kita, ya. Tetapi yang membuat dia percaya Yesus adalah berita Injil. Itu sebabnya berdoa untuk keluarga saudara, tapi beritakan, bersaksi. Haleluya. Dan sesudah kita bersaksi dan ada yang mengikut seperti kita mengikut Tuhan, harus mau rela jadi murid. Perintah agung tidak berhenti, selamat. Dengar saya, kalau hanya Tuhan mau supaya kita diampuni dosa, lalu kemudian kita selamat dan punya nama di sorga, kan begitu kita selamat, diangkat Tuhan aja kita terus ke sorga. Kenapa masih ada tinggal di dunia? Ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan dengan singkatlah saya katakan, seperti perintah agung, supaya kita jadi murid. Amin. Dan murid kita murid, memuridkan lagi.
Tahukah saudara, kalau di USU saya dikatakan orang gila Yesus. Pada waktu saya minta berhenti sebelum waktu pensiun, mereka berkata, apa ya dokter ini? Sebentar lagi, saya bilang, saya tidak bisa. Nanti kalau saya tidak, saya akan korupsi waktu. Karena waktu saya sudah habis di pelayanan. Dengan Bapak Munti. Pak Munti bilang, nggak bisa. Kau harus temani saya. Saya bilang, Pak, saya sebentar lagi mau pensiun. Lalu Pak Munti bilang, kerajaan sorga beri pensiun lebih baik dari negara Republik Indonesia. Saya katakan ini, siapa tahu ada di antara saudara yang terpanggil Tuhan, jangan takut. Jangan sama Tuhan, saudaraku. Saya bersaksi, saya nggak pernah menyesal meninggalkannya. Tidak pernah menyesal dibilang orang gila Yesus. Memang saya gila Yesus sampai sekarang. Dan saya bersyukur, saya gila Yesus. Ada murid saya yang lebih gila lagi dari saya. Contohnya ini, yang berdua ini. Gembala sudah saudara. Begitulah dia saudara. Kita mereproduksi hidup kita sehingga tidak pernah berhenti. Ya, Injil itu dan kasih karunia Tuhan itu. Saya bersyukur saudaraku, seluruh saya keliling-keliling ini. Saya udah ke Papua, begitu kami pergi rusuh Papua. Kali Tuhan itu. Kalau saya pergi ke sana pada waktu rusuh, saya nggak bisa KKR. Kami nggak bisa KKR. Tapi kami pergi ke sana, begitu kami pergi rusuh. Jadi tidak apa-apa, KKR sudah jalan. Dia, mereka sudah membuka sekolah Alkitab lagi di sana. Itu masuk ke semuanya. Haleluya. Ya, saya pergi ke hampir kemana-mana di seluruh Indonesia, saudaraku, dari jamaah. Mengapa? Karena ada murid, ada anak. Ini anak saya juga. Ya, saya punya anak banyak sekali. Dan banyak pahopu. Cucu. Saya baru pulang dari Banjarmasin, saudaraku. Lalu bapaknya berkata, ini semua cucumu. Mari menyanyi. Menyanyilah mereka, saudaraku. Ya, nyanyiannya saudaraku. Efesus 6 ayat 1. Hormatilah orang tuamu. Saya bilang, bagus. Kalau dia menghormati orang tuanya, pastilah dia diberkati Tuhan. Nah, saudaraku, jadi punya murid. Jadi saudara, kalau di sini, kalau saudara sudah ada masuk ke gereja, berarti saudara mau dimuridkan. Murid harus memuridkan. Kalau tidak, berhenti dia. Ya, kalau orang, saudaraku, anak, saya dokter anak, kemudian dewasa, kemudian dia mau bangun lagi keluarga baru, ada lagi anaknya lagi jadi dewasa, bangunnya lagi keluarga baru, sehingga tidak terputus keturunan badani, keturunan rohani, karena perintah Tuhan penuhi bumi ini dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Saya berharap paling banyak dari Jogja murid Tuhan. Amin. Saya percaya. Amin. Saudara sudah dilatih Tuhan. Karena kalau kita sekolah, saudaraku, setidaknya kita sudah dilatih dalam ilmu, dalam disiplin ilmu untuk patuh, untuk berkhidmat, untuk berkorban, ya, nggak tidur supaya ujian besok, ya. Kadang-kadang, aduh, kok ujian kok ngantuk. Jadi kalau nggak ujian nggak ngantuk-ngantuk. Padahal belum siap, ya. Tapi pokoknya ada peperangan. Dan itu sangat baik kalau saudara jadi hamba Tuhan, saudara tahu harganya mencapai sesuatu. Lalu kalau sampai kepada rohani, saudara nggak tahu. Kadang-kadang kalau nggak pernah, saudaraku, ya S1 atau nggak pernah kerja di sekuler, ya langsung jadi hamba Tuhan, langsung besar kepala itu, saudaraku. Karena langsung dikira abang pandita. Jadi saudara sudah dibentuk dulu melalui, ada baiknya itu. Ya, kasih sama asisten, nggak dikasih, kasih lagi, perbaiki lagi, sampai bosan dia lihat muka kita. Ya, dalam hal itu bisa juga pergi ke departemen agama, nggak dikasih izin, pergi lagi. Wah, ini kayak sama asisten ini kayaknya. Lalu kita bisa, saudaraku, dibentuk Tuhan dalam hal itu. Makanya saya katakan Jogja seharusnya paling banyak muridnya. Karena Jogja adalah kota mahasiswa. Haleluya. Tidak kebetulan saudara di Jogja. Coba tanya Tuhan. Kalau memang Tuhan berkata saudara dipanggil, saudaraku, saya bersaksi kepada saudara, saya tidak pernah menyesal. Dulu dikatakan orang kepada saya, dia gila, tapi sesudah sekarang ini
Mereka berkata, kau juga yang betul. Teman saya, saudaraku, haleluya ya. Nah, dia lihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kemurahannya selalu dalam hidup saya, dalam gereja kita. Lalu kemudian, itu gereja GKI mustahil bisa berdiri. Karena mengapa? Dari segi apapun tidak. Kami pergi ke Departemen Agama. Lalu Bapak Departemen Agamanya, orang-orang situ berbicara. Ya, satu dengan lain. Pak Munti masih muda, 30 tahun. 30 tahun, masih jadi kurus. Tercukuh-cukuh itu. Jago. Rupanya kalau mau buka gereja, mau jadi kurus, masih panjang kurusnya. Pak Munti ganteng, saudaraku. Datang seperti itu, ya seperti playboy datang ke Departemen Agama. Hampir mustahil, tapi begitulah baiknya Tuhan. Dapatlah izin GKI pas hari ulang tahunnya. Haleluya. Jadi saudara, sungguh-sungguh mau dimuridkan di sini. Kalau Tuhan memanggil saudara, jangan ragu, ikut Tuhan saudaraku. Ya, kalau saya ditolong, saudara pasti ditolong. Amin. Apalagi zaman saudara ini, saudara muda sekali. Zaman kami dulu, nggak ada Pak, radio nggak ada, TV nggak ada. Saudara sekarang seluruh dunia ini di bawah genggaman tangan saudara. Dengan satu HP, saudara tahu semua. Saudara bisa melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan. Ya, sebenarnya saya mau sambung lagi, tapi dari tadi sudah habis ya waktunya. Oh belum? Oke, dengar baik-baik. Sedikit lagi ya. Murid memuridkan. 2 Timotius 2 ayat 2. Oke, sedikit lagi. Karena kalau sudah ring, katanya saya mesti berhenti. Masih bisa mendengar? Masih. Puji Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 2. Ya, kita mulai aja ayat 1. Sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Semua kita mesti kuat. Amen. Dalam Tuhan, amin. Yang kedua, ayat 2. Apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dengan singkat, definisinya itu, jadilah murid yang memuridkan orang lain lagi. Amin. Saudara sungguh-sungguh di gereja ini jadi murid, tapi saudara mesti punya murid lagi. Kalau saudara pemusik, punya murid pemusik. Kalau saudara penyanyi, punya murid penyanyi. Kalau saudara PKS, punya satu lagi murid saudara, buka PKS baru. Kalau saudara pendoa syafaat, punya lagi tambahan orang berdoa syafaat. Kalau saudara suka menginjil, mau jiwa, punya lagi murid saudara yang tiap hari menginjil. Saya kenal satu jiwa saudaraku, dia katakan, Bu, tahun ini saya bawa jiwa lebih 300 orang. Kenapa? Tiap hari dia menangkan satu. Setahun 300 lebih saudaraku dibawanya kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak bisa mengambil mahkotanya saudara. Itu bagian dia. Haleluya. Nah, jadi kita harus menjadi murid yang baik dan memuridkan lagi yang lain, sehingga hidup kita ini berbuah. Amin. Dan buah kita itu kekal. Amin. Semua yang kita dapati di dunia ini, kalau tidak kita transfer dalam kerajaan sorga, tinggal semua. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Saudara punya menara tertinggi di dunia ini. Milik saudara pun itu di Dubai ya. Saya nggak pernah. Oh ya, pernah juga ke sana kali ya. Tapi itu pun saudara, kalau saudara punya, tinggal itu semuanya. Ya. Tapi kalau saudara muridkan murid, lalu kemudian dia memuridkan, itu kekal selamanya. Saudara akan jumpa di sorga. Saudara akan lihat hasil daripada apa. Amin. Nah, saya bacakan di sini kualitas murid supaya saudara bisa berlari seperti tadi, berlari-lari, ya. Berlari pada panggilan Tuhan, berlari menjadi seperti Yesus, berlari menjadi murid yang baik. Karena kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, dan dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Ayat 3, 4, saya saudara harus jadi tentara Kristus. Tidak terkecuali. Biarpun saudara di sini tidak ada yang abri, tapi dalam Kristus you are the army of God.
Tidak percaya. Dan kalau namanya tentara, dia harus menyenangkan komandannya. Dia tidak bisa suka hatinya mau bangun jam sih, enggak, saudaraku. Kalau disuruh pergi ke tempat yang paling bahaya pun harus pergi. Ya, waktu saya tamat SMA, kalau saya masuk AMN, kami masih surat-suratan. Dia bilang, aku dihukum lah. Kenapa? Aku terlambat bangun. Jadi apa kau dihukum? Mengangkat ranjangnya keliling Gunung Tidar. Magelang, saudaraku. Hanya karena terlambat bangun. Nah, begitulah kita harus menyenangkan apa kata komandan. Komandan kita Tuhan Yesus. Amin. Dan di bumi ini Tuhan berikan wakilnya, gembala saudara. Dengar baik-baik. Haleluya. Semua kami gembala mengasihi saudara. Ya, gembala upahan, dia lari duluan. Tapi kalau gembala yang baik, saudaraku, kami mengasihi saudara. Kami bahkan rela mati bagi saudara. Satu kali, saudaraku, saya, ya, Jojo, Pak Munte naik mobil, kebaktian minggu, ya, Mina Hall. Tiba-tiba, saudaraku, supirnya Kaleb, tembak dari pintu itu. Terkejut, karena beberapa hari yang lalu ada bom meledak di rumah, tapi tidak ada yang mati dengan kemurahan Tuhan. Ya, 2 kali atau 3 kali itu meledak. Ditembak langsung Kaleb lunglai. Berhentilah mobil itu. Si penembak datang dari depan mobil dan menunjukkan larasnya kepada Pak Munte. Apa yang dalam hati keluar dari mulut. Serentak kami berseru, dalam nama Yesus, tidak bisa kau menembak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya tidak tahu berapa lama, saya pikir itu selama-lamanya. Tapi hanya tinggal meledak saja. Tahukah saudara, kelihatan bingung orang. Diturunkannya. Tadinya dia boncengan di belakang dengan begini, dibalikannya, lalu disuruhnya kawannya, tet pelan-pelan. Sampai di persimpangan perapatan di depan itu jatuh. Saya tidak tahu berapa ribu malaikat melindungi kami. Saudaraku, komandan kita luar biasa. Dia tahu kalau belum pulang ke sorga, belum siap kerja, kita akan tetap lindunginya. Saja selama hidup, senangkan hatinya. Patuhi dia. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, menjadi tentara Kristus, menyenangkan komandan, tidak memusingkan dirinya sendiri. Itu perjuangan sumber hidup. Membacanya mudah ya, ayat 3 ya. Tapi mengerjakannya, saudaraku, seumur hidup. Apalagi kalau ada kendak daging ini. Ya, apa kata Bapak Syahan, kata Ibu Rinia, mari ya. Nanti lah itu. Tolong saudaraku, jangan jadilah murid yang baik. Haleluya. Nanti malah doanya aku makan gudeg ini. Itu firman Tuhan. Ya. Amin. Ya. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan pemimpin kita yang berkata-kata dalam nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita sudah mengerti itu, maka kita akan mempunyai hati yang lembut, mudah diajari, mudah menangkap pewahyuan dari firman, dan hidup kita itu hari lepas hari berubah. Amin. Yang kedua, seorang olahragawan yang dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan olahraga. Semua kita tahu atlet itu ada peraturannya. Ya, ada peraturannya sebelum dia bertanding, sedang dia bertanding. Ya, misalnya sebelum bertanding dia harus masuk pelatnas ya. Makanannya diatur, tidurnya diatur, latihannya diatur. Ada satu pemain senam indah saudaraku dari Rumania, Nadia Comaneci itu, konten 10. Tapi dibuatlah satu video mengenai dia, bagaimana dia dilatih. Keras sekali latihannya. Baik latihannya, baik dietnya. Satu hari dia gak tahan saudara. Dipanjatnya jendela, keluar dia, belinya es krim, sedikit aja. Es krim. Kepingin kali, rupanya gak boleh makan es krim. Malam tidur, lalu masuk lagi dia. Tak ada yang tahu, pikirnya. Besok pagi latihan dia, langsung kata pelatihnya, Nadia,
pasti kau tadi malam makan es krim. Dari mana dia tahu? Begitulah saudara ketatnya saudaraku. Ya, itu baru mengenangkan mahkota-mahkota yang bakal, yaitu medali-medali emas, olimpiade. Saudaraku, ada mahkota yang kekal di sini. Mari sungguh-sungguh ikuti apa kata firman. Haleluya. Dalam firman Tuhan ini ada janji Tuhan, ada juga perintah Tuhan, ada larangan Tuhan. Jangan dilanggar larangan Tuhan. Seperti Ibu Nadia ini, ya, ikuti perintah Tuhan supaya panjang umurmu, supaya segala berkat ini datang padamu. Haleluya. Kau tidak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Selalu naik, tidak pernah turun. Tapi di mukanya hati-hati melakukan, dengarkan perintah Tuhan, hati-hati melakukannya. Artinya patuhi. Amin, saudaraku. Yang pertama, kita harus hidup menyenangkan Tuhan, menyenangkan pemimpin kita. Yang kedua, kita harus mengikuti firman Tuhan, ya, dengan mutlak, tidak separuh hati. Ya, seorang pebalap sepeda kita pernah menang, saya kira SEA Games itu menang. Tapi kemudian diputar orang itu kembali tracknya itu, so, sedikit aja dilanggarnya. Velodrome itu kan ada tracknya ya, yang nomor sekian, sedikit aja melanggarnya, diskualifikasi. Sayang, janganlah kita didiskualifikasi. Ya, karena Tuhan berkata, bukan semua orang berseru Tuhan, Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mematuhi Tuhan, sungguh-sungguh saudaraku mengikut Tuhan. Yang terakhir, nama gereja kita Gereja Kemenangan Iman ya. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Artinya petani, sebagai petani itu kalau ditanamnya nggak langsung berbuah, ada waktunya lagi. Ya, misalnya dia tanam, saudaraku, rambutan. Di sini apa ya? Salak ya? Salak. Nggak ada tanam salak, besok udah berbuah salaknya. Apa itu? Tidak ada. Ya, apalagi kalau misalnya dukun atau durian lah, kalau di sana ditanam, saudaraku, perlu waktu 5 tahun. Bahkan ada yang sampai 7 tahun, berapa tahun baru berbuah. Tapi sekali berbuah, terus sampai ke cucu pun bisa. Ya, kalau mau cepat berbuah, bayamlah saudaraku. Tanam berbuah, tapi 3 minggu udah gak bisa lagi. Tapi yang bilang, makanya kita Gereja Kemenangan Iman, kita harus punya iman akan janji Tuhan. Amin. Lama pun datangnya, baiklah itu. Ya, jangan terus mau semua surat instan, cuma mie yang instan, saudara. Janji Tuhan ini ada jangka waktu, kurun waktunya. Harus kita seperti petani. Petani itu, saudaraku, dia punya iman. Dia tanam biji padi, saudaraku, dia tutup, dia punya iman. Bagaimanapun tumbuh. Paling-paling bagian dia menanam lalu menyiram atau menyiangi. Tapi bagian menumbuhkannya adalah Tuhan. Amin. Dia punya iman. Saya rasa tidak ada petani malam-malam berdoa, tumbuh enggak ya, tumbuh enggak. Lalu besok pagi datang ke ladang dicongkelnya udah tumbuh belum ya. Dia punya iman, saudaraku. Ya, itu gambaran saja, saudaraku. Ya, tapi kita mari punya iman. Oh, Tuhan pasti menumbuhkan, pasti mengerjakan, pasti menjawab doa kita. Iman. Mari hidup selalu patuh pada Tuhan, patuh kepada firman-Nya, dan punyai iman. Haleluya. Itu kalau saya cerita nggak siap-siap. Adakah saudara diberkati? Amin. Boleh saya datang lagi? Mari kita angkat tangan kita. Saya mau mendoakan, Tuhanku, berkati semuanya Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu, jemaatmu Tuhan di Jogja ini. Jangan lalui seorang pun Tuhan, curahkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Oh Tuhanku, apa yang mereka pegang selalu berhasil. Yang mereka layani Tuhan, semua memberikan Tuhan kemenangan kepada mereka. Di dalam nama Yesus, diberkatilah Tuhan. Orang tua memberkati anaknya, aku memberkati anak-anakku ini semua. Badani, rohani, jiwani, materi, diberkati semuanya. Daripada mula datang berkat kami Tuhan. Kami mau jadi murid Tuhan, kami mau Tuhan sungguh-sungguh patuh padamu. Kami mau patuh pada firman-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong
Janji-janjimu pasti digenapi kepada kami. Biarlah yang sakit disembuhkan Tuhan. Biarlah apapun ikatan dibebaskan Tuhan. Apapun kekurangan Kau berikan berkelimpahan. Di dalam nama Yesus berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Sangat diberkati oleh Bu Munte. Amin. Saya mau menyambung sedikit bagaimana kita harus terus selalu beriman. Jangan pernah menyerah di dalam beriman kepada Tuhan. Amin. Dan kerap kali pada waktu kita beriman kepada Tuhan itu tidak instan.